dikasihi Tuhan, momen penting telah tiba, yakni merenungkan sabda Tuhan. Inilah saat yang membuat kita merdeka. Loh, nggak salah toh, Ma. Justru ini membuat Kelar tertekan. Kenapa harus membuang waktu bermain? Jangan salah, Kayla. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, justru saat itulah kita merdeka dan bebas. Oh ya, benar juga sih. Ketika Kelar melakukan keinginan daging, memang terasa nikmat sesaat. Tapi sebentar kemudian bosan. Jadi kalau merenungkan firman-Nya berarti Kelar terikat pada relasi yang indah bersama Tuhan. Wah, terasa sangat nikmat. Mari teman-teman kita dengarkan penjelasan hamba Tuhan berikut ini. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk sukacita yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Tuhan, dengan sukacita itu biarlah menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus mempunyai kerinduan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan juga ada sukacita yang akan kami dapatkan. Itu sebabnya Tuhan, berikan kami hati yang terus mau tunduk kepada Tuhan. Dan firman Tuhan akan kami terima, kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat itu anak-anak Daud semakin hari semakin dewasa. Namun ketika semakin dewasa daripada anak-anak Daud itu, dosa semakin juga nampak melalui pribadi-pribadi anak-anak Daud. Atau boleh dikatakan bahwa dosa itu semakin nampak dalam keluarga Daud. Tuhan dalam kedaulatan dan dalam bijaksananya memakai dosa ini untuk melaksanakan penghukuman atas Daud dan keluarganya, seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi Nathan. Maka menjadi satu pertanyaan buat kita, bagaimana sih caranya Tuhan menghukum keluarga Daud melalui keluarga Daud sendiri? Nah, ada satu cerita yang di Alkitab tuliskan. Suatu ketika Amnon yang adalah anak daripada Raja Daud jatuh cinta kepada Tamar yang sebenarnya adalah saudara tirinya. Ketika Amnon ingin mendapatkan Tamar, maka Amnon tidak berani mengatakannya kepada Raja Daud. Dan dia hanya berpikir sendiri, tapi dia juga tidak mendapatkan cara bagaimana mendapatkan Tamar yang dicintainya saat itu. Tak lama kemudian datanglah sahabatnya atau temannya yang bernama Yonadab. Dia memberikan nasihat, dia memberikan cara bagaimana untuk mendapatkan Tamar, sehingga bisa berhasil tidur dengan Tamar. Cara yang diberikan kepada Amnon ini adalah cara yang sangat berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak ceritakan, kalian nanti bisa baca sendiri dalam Alkitab. Karena Amnon ini sudah jatuh cinta kepada Tamar, maka cara yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan pun dikerjakan, dilakukan oleh Amnon. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan, ketika engkau punya sahabat, ketika engkau punya teman, dan nasihat dari sahabat atau temanmu itu adalah nasihat atau cara yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan, itu harus kau buang jauh-jauh dari apa yang harus kau lakukan. Kau harus singkirkan nasihat itu dari hidupmu, supaya kau tidak jatuh dalam dosa. Dan saat itu Amnon dalam singkat cerita, karena menuruti cara yang ditawarkan oleh Yonadab, Amnon berhasil meniduri Tamar, berhasil memperkosa Tamar. Setelah itu Alkitab mencatat dengan tegas, Amnon sangat benci kepada Tamar. Oh, ini satu hal yang sangat kejam, sangat bejat, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saat itu Amnon mengusir Tamar untuk pulang. Tamar yang diusir saat itu tidak berani pulang ke rumahnya, tapi pulang ke rumah kakaknya yang bernama Absalom. Absalom tahu dari
cerita Tamar bahwa yang memperkosa adalah Amnon, saudara tirinya. Saat itu dalam diri Absalom ada satu kebencian, ada satu dendam kepada Amnon. Bahkan dalam beberapa waktu lamanya Absalom tidak mau bercakap-cakap dengan Amnon, tapi tidak menunjukkan rasa bencinya, sehingga tidak banyak orang yang mencurigainya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tak lama kemudian berita apa yang telah diperbuat Amnon ini sampai ke telinga daripada Raja Daud. Raja Daud marah mendengar berita ini. Tetapi sekalipun Raja Daud marah, Raja Daud tidak memberikan hukuman kepada Amnon. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa Raja Daud tidak memberikan hukuman? Bahkan mungkin menegur saja tidak. Karena saat itu Raja Daud ada di dalam kerohanian yang sangat rapuh, karena Raja Daud dalam waktu yang beberapa tahun lamanya yang telah lalu itu, Raja Daud telah pernah berbuat dosa, yaitu berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria. Maka Raja Daud saat itu tidak berani menjatuhkan hukuman kepada Amnon. Apakah ini akan memperbaiki keluarga Daud? Tidak. Justru akan semakin memperburuk daripada kejahatan-kejahatan keluarga Daud. Setelah 2 tahun berlalu peristiwa ini, maka Absalom yang saat itu akan mengadakan pesta pengguntingan bulu domba, mengundang Raja Daud dan pegawainya untuk menghadiri pesta tersebut. Tetapi Raja Daud menolak dengan mengatakan, jangan, akan menyusahkan dirimu. Maka kesempatan itu diambil oleh Absalom untuk mengajak Amnon. Dan saat itu memohon kepada Raja Daud agar Amnon beserta anak-anak raja yang lain diizinkan untuk hadir di dalam pesta pengguntingan bulu domba. Dan Raja Daud benar-benar mengizinkannya. Sementara itu Absalom memberitahukan kepada pegawainya, biarlah ketika nanti semua anak-anak raja itu pesta dan Amnon sudah merasa sukacita akibat mabuk oleh anggur, saat itu paranglah Amnon. Benar, ketika anak-anak raja beserta Amnon hadir dalam pesta itu, mereka dijamu dengan jamuan yang luar biasa sehingga mereka semua menjadi mabuk, termasuk Amnon. Maka saat itu juga diparanglah Amnon dan saat itu mati. Pesta yang asalnya penuh dengan sukacita, saat itu menjadi pesta yang penuh dengan ketakutan. Sehingga seluruh anak-anak raja itu lari tunggang-langgang meninggalkan tempat itu. Dan juga termasuk Absalom. Karena punya rasa takut pada raja, dia melarikan diri ke Gesur untuk mencari perlindungan. Gesur adalah satu tempat yang sebenarnya rajanya adalah ayah daripada ibu Absalom. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika hal itu terjadi, maka itu menjadi satu berita yang buruk buat Daud. Karena berita yang sampai ke telinga Daud adalah bahwa seluruh anak-anak raja dibunuh oleh Absalom. Sehingga ketika Raja Daud mendengar berita itu, Raja Daud sedih, seluruh pegawainya sedih. Dan ternyata berita itu adalah berita yang tidak benar. Berita itu adalah berita hoax. Siapa yang memberitahu bahwa itu berita yang tidak benar? Tidak lain adalah seorang yang bernama Yonadab, sahabat daripada Amnon. Yonadab memberitahukan bahwa itu adalah berita yang tidak benar. Yang dibunuh adalah hanya Amnon saja. Maka saat itu Daud berubah. Tidak menjadi orang yang sangat sedih. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seharusnya Daud yang terkenal raja yang baik, memberitahu, berani menegur, berani menghukum atas Amnon, sehingga tidak terjadi seperti ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan orang tua Kristen? Orang tua Kristen mungkin tidak berani menegur, mencontoh Daud,
Karena dengan alasan aku orang yang berdosa dan aku baru saja melakukan perbuatan dosa, maka aku tidak berani menegur anakku. Itu sebenarnya bukan hal yang diinginkan Tuhan. Sekalipun orang tua Kristen telah berbuat dosa, seharusnya orang tua Kristen itu harus yang pertama minta ampun kepada Tuhan. Dan orang tua Kristen itu harus bersandar kepada Tuhan, mohon Tuhan memberikan kekuatan untuk boleh menjalankan kasih dan keadilan itu kepada anaknya atau kepada orang yang ditegurnya. Dan bagaimana juga sikap seorang anak ketika ditegur oleh orang tua yang pernah berbuat dosa. Seorang anak harus mempunyai sikap yang tepat di dalam melihat peristiwa tersebut. Yaitu bahwa apa yang diucapkan oleh orang tuanya adalah ucapan yang didasarkan kepada firman Tuhan. Sekalipun orang tuamu pernah berbuat dosa. Hai anak-anak, belajarlah engkau menghormati orang tuamu jikalau orang tuamu yang dikatakan adalah teguran yang didasarkan kepada firman Tuhan. Demikian juga kepada orang tua Kristen. Mari mohon ampun kepada Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan, bersandar kepada Tuhan untuk dikuatkan, belajar, menyatakan kasih dan keadilan Tuhan kepada anak-anak. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih pada saat ini. Jikalau Tuhan mengingatkan kami, kepada orang tua harus belajar minta ampun kepada Tuhan ketika telah berbuat dosa. Dan meminta kekuatan daripada Tuhan untuk berani menyatakan kasih dan keadilan Tuhan kepada anak-anak. Demikian juga kepada anak-anak. Kiranya boleh mempunyai sikap yang tepat untuk selalu hormat kepada orang tua ketika orang tuanya menegur anak-anaknya yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekali lagi kita dibukakan mata kita untuk melihat kelemahan Daud. Sebenarnya Allah telah memberikan otoritas kepada Daud untuk dapat mendidik serta mendisiplin anak-anaknya secara tegas. Namun dia enggan melakukannya. Karena itu sahabat BDK, mari kita bersyukur kalau papa dan mama kita sering mendisiplin atau menghukum. Karena itu adalah bukti kasih sayangnya terhadap kita, serta merupakan pertanggung jawab orang tua terhadap Allah. Lanjutkan terus membaca dari 2 Samuel pasal 14. Amin.